Di video kali ini, Amin akan berteori bagaimana asal-usul terbentuknya Abyss di seri Made in Abyss. Tetapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info berikutnya. Dalam seri Made in Abyss, banyak sekali misteri yang belum terpecahkan hingga akhir chapter manganya. Seiring berjalannya episode, jalan cerita Made in Abyss menjadi sulit ditebak oleh para penonton. Contohnya saja yaitu masa lalu Nanachi dan Mitty yang tragisnya bukan main. Begitu pula dengan sejarah desa Iblu yang sangat ironis. Dan Delver terkadang melakukan tindakan yang tidak etis dalam menaklukkan Abyss. Kita ambil saja contoh seperti Bone Road. Dia tidak segan-segan menghancurkan kehidupan orang lain untuk memuaskan hasratnya dalam meneliti Abyss. Tapi anehnya, orang seperti Ozen dan Hablok, mereka tidak menghentikan Rico dan Rex ketika ingin turun ke dalam Abyss. Keduanya seperti memberikan kesan agar Rico dan Rex menentukan nasibnya sendiri. Ozen memang tidak seperti Bodur yang sudah gila, tetapi dia tetap menyiksa mental Rico dan juga menghajar Rex habis-habisan. Tujuannya agar mereka bisa bertahan dari bahaya yang ada di dalam Abyss. Ngomongin soal Abyss, asal-usul terbentuknya lubang ini masih belum dijelaskan secara rinci. Awalnya admin menganggap kalau Abyss terbentuk dari proses sedimentasi. Tetapi ini tidaklah logis karena Abyss memiliki kedalaman yang tidak diketahui. Yang kemungkinan besar kekuatan supranatural lah yang berperan dalam pembentukannya. Seperti yang pernah dikatakan Bone Road pada akhir movie ketiga, Abyss sepertinya memiliki siklus bencana setiap 2000 tahun sekali, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 2000 Years of Abyss Catalysm. Kemungkinan ketika bencana ini terjadi, dasar Abyss akan mengeluarkan akumulasi medan gaya yang tidak tertampung lagi. Akan tetapi zat yang keluar tidak dalam jumlah besar, sehingga manusia tidak merasakan apapun. Namun ini akan menjadi mematikan dalam jangka panjang, terutama pada anak manusia. Inilah alasan mengapa penyakit birthday disease ada. Dan orang yang sakit mulai mati secara massal, dan karena mereka tidak dapat pergi, membuat korbannya ketakutan akan kejadian itu. Dan yang hanya bisa mereka lakukan adalah berdoa, dan ya mereka tidaklah selamat, sehingga mayatnya ditemukan dalam bentuk praying skeleton. Selain itu, sebenarnya bagaimana sih Abyss itu terbentuk? Menurut admin, setiap 2000 tahun sekali, Abyss akan memakan lapisan di atasnya, sehingga lapisan pertama yang saat ini adalah kota Ord akan menjadi lapisan baru, dan lapisan bawahnya akan turun lebih dalam lagi. Proses ini bisa menjelaskan mengapa di lapisan kelima ada lautan luas. Jawabannya kemungkinan itu berasal dari air laut yang masuk ke dalam Abyss. Dan kenapa ada kapal di lapisan ketiga? Jawabannya kemungkinan besar berasal dari air laut yang masuk ke dalam Abyss. Dan kapal yang terbawa arus kemungkinan terhenti di lapisan ketiga. Untuk tulang yang terkubur di lapisan kelima, ada kemungkinan juga berasal dari fosil hewan yang terseret oleh air laut. Dikala air laut ini turun, mereka menghancurkan Goblet Giants yang ada di lapisan keempat, memaksanya harus tumbuh kembali dari awal. Ini membuktikan penjelasan Rico kalau tidak ada Goblet Giant yang tumbuh di atas 2000 tahun, karena memang pohon itu akan hancur setiap katalisme terjadi. Di lapisan keenam, Golden City yang ditemukan terinspirasi dari legenda Atlantis di dunia nyata. Amin dulunya berteori kalau Golden City ini adalah kota di atas Abyss yang hancur, kemudian reruntuhannya ditelan Abyss dan menjadi bagian dari lapisan keenam. Tetapi seiring berjalannya waktu, sama seperti kisah Atlantis, keberadaan kota emas ini menjadi rumor dan akhirnya ditemukan bagi mereka yang melakukan last dive. Berikutnya, apa sih sebenarnya yang ada di lapisan ketujuh? Ada dua kemungkinan terkait isi dari lapisan ini. Yang pertama, lapisan ini berupa lapisan dengan pemandangan yang gelap, tetapi memiliki cincin cahaya di atasnya yang disinggung Ozen di Seeker Camp. Kedua, lapisan ini bisa jadi mirip dengan kawah gunung dengan cincin lava di atasnya. Teori ini lebih akurat karena di lapisan ke-6 sendiri suhu udara menjadi panas karena aktivitas geotermal. Nah, kalau kita perhatikan, menurut Wikipedia, geotermal atau panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Kerak bumi sendiri memiliki kedalaman rata-rata 25 hingga 40 km, sehingga dalam satuan meter sekitar 25.000 hingga 40.000 meter, yang memiliki suhu sekitar 1410 derajat Celcius. Di Made in Abyss, lapisan ke-6 memiliki kedalaman 13.000 hingga 15.500 meter, di mana sangat wajar jika memiliki suhu yang panas karena pengaruh kerak bumi. Sedangkan lapisan ke-7 memiliki kedalaman minimal 15.500 meter, sehingga secara ilmiah pasti memiliki suhu yang lebih panas dari lapisan sebelumnya.
Inilah alasan mengapa admin lebih condong ke teori kedua, karena teori ini lebih masuk akal secara ilmiah. Lalu bagaimana soal kutukan abis? Mengapa kutukan ini ada dan apa tujuannya? Awalnya admin juga penasaran mengenai Curse of Abyss ini, karena sepertinya hanya mengincar manusia. Memang benar, di Made in Abyss, kutukan abis mempengaruhi semua makhluk hidup, tetapi penghuninya bisa merasakan alirannya dan menghindarinya. Tetapi kenyataannya, hewan di abis bisa terbang lurus ke atas seperti Crimson Splitjaw, di mana secara teori harusnya terkena kutukan. Apakah mereka kebal? Menurut admin, mereka tidaklah kebal, tetapi karena lahir di dalam abis, mereka memiliki ketahanan fisik yang lebih kuat. Lain cerita dengan Delver yang memang pendatang. Oleh karena itu, kemungkinan besar kutukan ini berfungsi untuk menjebak manusia. Mengapa bisa begitu? Admin berteori jika abis adalah organisme hidup yang memiliki kesadarannya sendiri, di mana para Delver tidak menyadari fakta ini. Kesadaran abis ini sepertinya berusaha mengambil jiwa manusia berusaha ke permukaan dengan cara memberikan rasa sakit. Rasa sakitnya akan semakin kuat jika manusia tersebut berada di lapisan dalam, karena memang letak kesadaran abis berada di dasar, sehingga semakin jauh Delver dari lubang, maka semakin rendah efeknya. Teori kedua asal kutukan ini yaitu kutukan ini disebabkan oleh sebuah relik. Mengapa bisa begitu? Ingat, semakin dalam lapisan yang dijelajah oleh Delver, maka relik yang ada akan semakin kuat. Buktinya di lapisan keempat, penemuan relik bel waktu saja sudah menjadi rebutan negara lain, di mana kota Or sampai mengirimkan 2 White Whistle Delver beserta pasukannya. Hasilnya pun hanya Ozen dan Liza saja yang selamat di akhir perjalanannya. Di flashback desa Iblu, Wazuki menemukan relik bernama Cradle of Desire yang mampu menciptakan desa Narehate. Lalu bagaimana dengan lapisan ke-7 dan seterusnya? Tentu saja artefak yang ada semakin berbahaya. Kemungkinan di dasar abis ada relik yang menghasilkan medan gaya, sehingga jika dihancurkan, maka medan gaya akan musnah sekaligus. Pada video sebelumnya, lapisan ke-7 memiliki seorang penjaga yang disebut dengan Gatekeeper. Nah, apa yang dijaga oleh Gatekeeper ini? Mungkin apapun yang dijaga makhluk ini pasti sangat berharga. Maka jika dihubungkan dengan teori sebelumnya, bisa jadi yang dijaga adalah relik kutukan tadi. Terakhir, teori dasar abis. Hingga video ini dibuat, Akihito tidak pernah memberikan clue tentang ending seri Made in Abyss. Bahkan sekarang saja, manganya masih ada di lapisan ke-6. Dari segi keagamaan, mereka yang menyembah abis meyakini karena tidak ada seorang pun yang tahu isi dasar abis, maka dipercaya sebagai tempat jiwa orang yang sudah mati. Untuk mengetahui jawabannya, kita perlu mengetahui manga yang dibuat Akihito ini. Mangaka ini membuat 2 manga, yaitu Made in Abyss dan Star String Yori. Tapi manga Star String Yori ini sangat sulit dicari karena tertutup oleh manga yang pertama. Alur Star String Yori menceritakan seorang anak bernama Kokoro yang hidup sendirian di sebuah planet. Dia tidak tahu siapa orang tuanya dan tidak pernah bertemu siapapun. Namun suatu hari dia menemukan tali yang tergantung di langit. Awalnya Kokoro tidak tahu apa itu, tetapi dia tetap ingin berada di samping tali itu. Setelah beberapa jam, dia merasakan talinya bergetar. Dia memegangnya dan setelah beberapa menit bergetar lagi. Dia merasa ada orang yang menanggapinya, lalu dia mulai menggoyangkan talinya lagi. Di saat itulah Kokoro merasa bahagia karena ini pertama kalinya dia akan bertemu orang lain. Suatu hari dia bersiap-siap memanjat tali itu, bahkan sampai ke ujung tali di planet lain. Sesampainya di sana, dia terkejut karena tidak ada kehidupan di planet itu. Bahkan tidak ada tanaman dan hewan yang hidup sama sekali. Hal yang ada di planet itu hanyalah 2, yaitu batu dan lautan asam. Dia merasakan keputusasaan yang sangat besar dan harapan yang hancur di perjalanannya ini. Disinilah Kokoro ingin mati dan tidak dapat kembali ke planetnya. Dia tidak punya persediaan lagi dan dia terlalu lelah setelah mendaki terlalu lama. Kemudian setelah dia pulih, dia menemukan sesuatu yang tidak pernah dia harapkan untuk bertemu lagi, yaitu tali yang lain. Lalu apa pesan moral dari manga ini? Perlu diketahui bahwa Made in Abyss dan Star String Yori sangatlah mirip. MC kedua manga ini adalah anak kecil yang hidup layak tetapi merasa kekurangan sesuatu di hatinya, yaitu orang yang berharga di kehidupannya. Di Star String Yori, Kokoro tidak dapat menemukan apa yang dia cari dan tidak dapat kembali ke planetnya dulu. Untungnya, dia menemukan tali yang lain dan berusaha memanjatnya lagi untuk menemui dunia yang baru. Di Made in Abyss, kemungkinan Riko tidak akan bisa kembali ke permukaan karena kutukan akan membunuhnya. Ada kemungkinan juga Riko tidak menemukan Liza di dasar Abyss, atau di sana ada musuh terakhir yang harus mereka hadapi. Riko pun terpaksa harus hidup di sana dengan Rick dan Nanachi, tetapi bisa juga dia menemukan cara lain untuk ke permukaan lagi tanpa terkena kutukan.
Oke, itu saja teori yang bisa admin berikan terkait asal-usul ABIS dan penjelasannya. Tetapi sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa untuk share video ini dan berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.